wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bab 1 tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Pada hari ini kita belajar bab 2, senangnya belajar surah An-Nasr. Pada bab kali ini ada beberapa ringkasan materi. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Yang kedua, menghafal surah An-Nasr. Yang ketiga, menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Yang keempat, pesan surah An-Nasr. Langsung masuk pada ringkasan materi. Bagian A, membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Nah, di bawah ini ada contoh bagaimana melafalkan surah An-Nasr dengan benar beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Video itu tadi adalah contoh bagaimana cara pelafalan surah An-Nasr. Silahkan kalian pelajari di rumah dengan baik dan benar. Bagian B, menghafal surah An-Nasr. Di sini ada beberapa metode yang mudah dipahami dalam menghafalkan surah An-Nasr. Ada 3 metode, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan menyimak bacaan orang lain. Contohnya, mintalah kepada ayah, ibu, atau saudaramu untuk membacakan surah An-Nasr ayat per ayat. Simak pelafalannya dengan baik, ulangi setiap ayat yang kamu dengar. Lalu sambung hafalanmu dengan ayat yang lain. Begitu seterusnya hingga ayat terakhir. Setelah itu, kamu ulangi dan terus ulangi kembali hafalan ayat pertama sampai ayat terakhir sampai kamu hafal. Yang kedua, dengan metode merekam. Caranya, kamu baca Al-Quran surah An-Nasr. Lalu kamu rekam suaramu ketika membaca surat tersebut. Setelah itu, kamu dengar hasil rekamanmu secara berulang-ulang sampai kamu benar-benar hafal. Yang ketiga, memperhatikan penulisan ayat. Nah, cara ini kamu bisa dengan cara berlatih menghafal sambil menulis. Misal, kamu latihan menulis surah An-Nasr. Nah, dengan menulisnya kamu pasti mengingat apa saja ayat-ayat yang kamu tulis sehingga kamu lebih mudah menghafalnya. Bagian C, menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Agar kamu bisa menulis surah An-Nasr dengan benar, maka kamu harus belajar bagaimana cara penulisannya, misalnya dengan mencermati cara menulis penggalan hurufnya. Coba perhatikan contoh berikut ini.
Pada ayat pertama surah An-Nasr, di situ ada huruf ro, posisinya agak ke bawah garis. Pada huruf waw juga posisinya berada agak ke bawah garis, dan pada huruf H juga berada di bawah garis. Sedangkan pada huruf A dan Zal posisinya berada di atas garis. Bagian D, pesan surah An-Nasr. An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. Surat An-Nasr menceritakan kisah kemenangan Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy tanpa perlawanan. Kaum Quraisy kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas segala dosanya. Surah An-Nasr menerangkan janji dan pertolongan Allah akan datang. Islam akan mendapat kemenangan. Surah ini untuk menghibur hati Rasulullah dan orang yang beriman yang sudah lama berjuang dan berdakwah. Surah An-Nasr memiliki hubungan erat dengan surah Al-Lahab. Surah An-Nasr juga berisi perintah untuk bertasbih memuji Allah dan meminta ampun kepadanya saat terjadi peristiwa yang mengembirakan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah baik saat sedih maupun gembira. Kita sebaiknya senantiasa beristighfar setiap waktu. Pembelajaran hari ini telah selesai. Akan kita lanjutkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetaplah semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Perbanyaklah ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku yang ada di LKS maupun di luar LKS. Banyak-banyaklah latihan menulis dan membaca. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau interaksi. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.